Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafidza Kusuma Bintang Siregar dengan NIM 142230431. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus Chromebook sebuah skandal pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan saya bahas dari perspektif akuntansi forensik. Nah, Chromebook ini adalah dugaan penyimpangan dalam pengadaan perangkat Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Indonesia. Proyek ini tuh melibatkan anggaran sebesar 17 triliun untuk sekitar 240.000 unit. Nah, yang mencoloknya di sini adalah harga beli per unit itu mencapai 10 juta, padahal harga pasar wajar untuk perangkat sejenis itu hanya 4-5 juta. Nah, selisih yang sangat signifikan. Selain itu, ada juga anggaran layanan Google Cloud sebesar 250 miliar per tahun yang turut diselidiki. Nah, setidaknya di sini tuh ada 3 bentuk fraud utama yang teridentifikasi. Nah, yang pertama itu ada markup harga. Yang kedua, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, yaitu perangkat tidak bisa digunakan offline dan tidak kompatibel dengan aplikasi ujian Exambro. Nah, yang terakhir itu penyimpangan prosedur tender serta indikasi konflik kepentingan, yang dimana kasus ini tuh sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Nah, selanjutnya dari sisi digital forensik, itu ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kecurangan ini tuh bisa dideteksi, yaitu melalui analisis metadata pada dokumen spesifikasi yang bisa mengungkap apakah spesifikasi udah direkayasa supaya cocok dengan produk tertentu atau yang disebut tailored specification. Selain itu, rekonstruksi sistem e-procurement dan pemeriksaan log akses server bisa mengidentifikasi kolusi digital antara panitia dan vendor. Lalu kedua, tantangan hukumnya. Di sini bukti digital itu sifatnya volatil atau mudah berubah, sehingga proses pengambilannya itu harus menggunakan write blocker dan hash value seperti MD5 atau SHA-256 agar keasliannya tetap terjaga. Nah, tantangan lain adalah legalitas akses ke server pihak ketiga atau cloud yang mungkin berada di luar yurisdiksi Indonesia, serta memastikan bukti tersebut memenuhi syarat admissibility sesuai UU ITE agar bisa diterima di pengadilan. Nah, proper evidence management. Untuk pengelolaan barang bukti, di sini dibagi menjadi dua. Untuk bukti fisik seperti sampel unit Chromebook dan dokumen kontrak. Nah, prinsip chain of custody mengharuskan setiap perpindahan barang bukti dicatat secara detail. Siapa yang menyita, kapan, kondisi awal seperti apa, di mana disimpan, dilengkapi label bernomor unik, foto, dan disegel oleh pihak berwenang. Nah, untuk bukti digitalnya itu seperti surat transaksi dan log kuota Google Cloud. Pendekatannya ini menggunakan forensic imaging, yaitu membuat kopi identik dari data asli yang diberi hash value, sehingga analisis dilakukan pada salinan bukan data aslinya. Setiap akses terdapat data ini juga harus tercatat dalam logbook digital. Nah, tanpa prosedur ini, bukti bisa digugat keabsahannya di persidangan meskipun secara substansi kecurangannya itu jelas. Nah, di sini ada money laundering dan transactional financial flows. Selisih markup yang sangat besar ini berpotensi disalurkan melalui skema pencucian uang dengan 3 tahap klasik. Yang pertama yaitu placement, di mana keuntungan ilegal pertama kali dimasukkan ke sistem keuangan formal, misalnya lewat rekening perusahaan cangkang yang berperan sebagai subkontraktor. Lalu yang kedua ada layering, yaitu mengaburkan jejak dana lewat transaksi berlapis antara perusahaan afiliasi atau pembayaran fiktif. Dan yang terakhir itu ada integration, tahap akhir yang dimana dana itu kembali masuk ke ekonomi dalam bentuk yang tampak legal, seperti pembelian properti atau penyertaan modal. Nah, karena proyek ini melibatkan kerjasama dengan penyedia teknologi global seperti Google, itu ada kemungkinan aliran dana lintas negara. Untuk menyelidikinya, akuntansi forensik ini bisa menelusuri lewat PPATK yang jaringan internasional Egmont Group. Di sini untuk memeriksa korespondensi SWIFT serta melakukan analisis kepemilikan manfaat atau beneficial ownership untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menerima keuntungan di balik struktur perusahaan yang kompleks. Nah, di sini kita membedakan dua jenis kerugian. Yang
Pertama itu economic damage atau kerugian negara. Di sini kita menghitung menggunakan price gap method, yaitu selisih antara harga aktual 10 juta dengan harga pasar wajar sekitar 4,5 juta dikalikan estimasi volume 1,2 juta unit, yang hasilnya itu sekitar 6,6 triliun. Tapi ini masih estimasi awal yang perlu diverifikasi lewat audit investigatif. Selain itu ada juga kerugian dari wasted expenditure, yaitu anggaran yang terbuang karena perangkatnya tidak berfungsi sebagai mestinya. Yang kedua, commercial damage, yaitu kerugian yang dialami vendor-vendor kompetitor yang jujur tapi kalah tender karena spesifikasi yang sudah direkayasa. Mereka kehilangan peluang bisnis, mengalami kerugian reputasi dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk menyiapkan dokumen penawaran jadi sia-sia. Penilaiannya ini bisa menggunakan but-for analysis, yaitu memproyeksikan pendapatan seandainya tender berjalan fair dibandingkan dengan kondisi aktual. Nah, lalu di sini yang terakhir, peran akuntansi forensik dalam mitigasi. Pada fase pra-peradilan, akuntansi forensik ini membantu jaksa membedah laporan audit keuangan kerugian negara dan menyusun narasi keuangan untuk dakwaan. Pada fase persidangan, akuntan forensik bisa ditunjukkan sebagai expert witness yang memberikan opini independen dan bisa diuji kebenarannya. Dan yang penting dalam menjaga integritas profesional, akuntan forensik harus tetap menjawab berdasarkan data dan dokumentasi kerja, jujur soal keterbatasan, serta konsisten meskipun dihadapkan pertanyaan tajam dari pengacara terdakwa. Nah, jadi sebagai kesimpulannya, kasus Chromebook Gate ini menunjukkan bahwa pembuktian fraud berskala besar membutuhkan kolaborasi banyak keahlian akuntansi forensik secara terintegrasi, mulai dari digital forensik, evidence management, analisis pencucian uang, perhitungan kerugian, sampai layanan litigasi. Nah, ini supaya temuan teknis itu benar-benar bisa menjadi pembuktian yang sah di pengadilan nanti. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.